Selamat siang semuanya. Hari ini kita ASIS, yaitu tentang accounting for receivables atau untuk piutang. Nah, ini kan week baru ya. Gua kan udah bilang ya, setelah UTS itu kalian akan menjumpai hal-hal yang baru. Makanya UAS itu katanya lebih susah. Menurut gue kenapa lebih susah? Karena ya itu hal yang baru gitu. Kalau UTS kemarin kan kalian pasti ada waktu SMA kan pasti masih ada yang familiar kan lah ya, sama jurnalnya service company, terus mungkin jurnal perusahaan dagang, mungkin kalian cuma tinggal recall-recall aja gitu ya. Entah kalian IPA atau IPS, karena yang IPA pun juga pasti ada lah ya, selalu perlu belajar tentang ekonomi gitu lah ya. Kayaknya UTBK kalian bukan itu ya, bukan pakai mapel lagi ya, pakai apa sih itu TPS ya. Itu sih. Jadi kalau yang UAS ini ya dia emang benar-benar baru, tapi pertemuan 8 ini adalah salah satu pertemuan yang paling gampang. Gue belum bilang ini yang paling susah, ini masih paling gampang. Karena nanti kan cuma belajar 3 hal baru sebenarnya, cuma 3 hal baru. Ini tentang piutang ya, for receivable. Oke, jadi ini kan kalian udah belajar lah ya. Nah, waktu di UTS, sorry, iya sebelum UAS lah ya. Sorry, sebelum UTS lah ya. Ada account receivable sama ada receivable, ada non receivable. Jadi kalau misalnya kalian ngejual barang tapi secara kredit, berarti kan kalian catatnya AR pada sales revenue. Kalau misalnya ada pengembalian, nah pengembalian itu kan berarti mengurangi AR kalian, mengurangi piutang kalian. Nah itu berarti kan sales return and allowance pada AR. Terus kalau misalnya kalian mendapatkan pelunasan, tapi kan juga kasih diskon ya, cash sama sales diskon di debit, AR-nya di kredit. Nah, kalau ada receivable ini misalnya kalian mendapatkan pendapatan bunga gitu. Jadi kalau kalian kasih kredit, kalian tuh juga berhak mendapatkan bunga sebenarnya teman-teman. Gitu. Jadi bunga itu diklasifikasikan sebagai interest revenue, pendapatan bunga. Itu dia dari kredit. Ingat kalau pendapatan kan kalau bertambah kan di kredit itu kan. Kalau AR juga bertambah juga ada di debit gitu. Pokoknya di dunia ini ya apa ya, sorry ya yang BI pasti ada tentang bunga dan sebagainya, itu pasti ada. Kalau kemarin kan bayar tentang interest payable gitu-gitu kan. Nah, kalian juga interest payable kan utang bunga, berarti kan kalian kan yang utang. Nah, tapi kalau ada interest revenue berarti kalian yang ngutangin gitu. Berarti ya kan dapat bunganya dan bunga itu akan menambah AR. Nah, kalau gue lihat soal-soal UAS yang lalu-lalu, ini tuh akan muncul lagi sebenarnya, bisa bisa jadi muncul. Jadi kalian nanti jangan kaget ketika UAS, lah kok ada soal sekelas UTS gitu ya. Itu pasti ada. Karena kita babnya ya tentang ini, tentang receivable gitu. Cuma mungkin nanti akan ada pembaruan-pembaruan dikit gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya di soal UAS kalian ada tentang soal perusahaan dagang. Nah, itu bukan salah bab, itu emang babnya tentang piutang. Tuh. Ya itu tetap jangan dilupain lah ya yang syarat N/30, 2/15 gitu-gitu tuh jangan dilupain dulu. Nah, ini kalau misalnya lu lagi mengakui not receivable. Tuh. Misalnya di Gambit Stores, accept 3.400, temponya 90 hari, 6% note-nya, terus maturity date-nya kapan. Nah, kalau maturity date kapan itu ya udah kalian cuma tinggal tambahin dari tanggal ini dari tanggal 10 Mei ditambah 90 hari itu berapa gitu. Tapi dia di sini benar-benar concern per bulan kan dia tiap harinya kan beda-beda, ada 30 ada 31. Jadi kalau yang di sini dia benar-benar straight sih. Benar-benar menghitung misalnya ini dia dari tanggal 10 Mei, berarti ya 31 sampai 10. 31 dikurangi 10 berapa dalam satu bulan itu dan seterusnya. Nah, terus berapakah interest payable and the maturity date? Ya, interest payable tuh rumusnya kayak gini lah ya. 3.400 dikali rate-nya 6% dikali 90/360. Nah, kalian bebas, kalian bisa pakai 365, kalian bisa pakai 360, itu terserah. Kalau biasanya sih
yang gue dapetin selama ini kayak di matkul-matkul lanjutan itu biasanya pakai angka 360. Tapi kalau kalian mau pakai 365 pun nggak masalah. Atau kalau kalian bener-bener concern misalnya ini tahun kehabisan nih Kak, misalnya kalian mau pakai 366 juga boleh. Itu berarti kalian lebih ini lagi, lebih teliti lagi, lebih fokus lagi. Terus hasil bunganya adalah 51. Jadi di sini memberikan kesan bahwasannya lu tuh nggak cuma ngutang 3.400, tapi lu juga ngutang 51. Karena kalian juga harus bayar bunga. Jadi bunganya 51. Nah, ini yang gue bilang sebenarnya kita hanya belajar 3 hal utama lah ya. Yang lainnya itu support lah ya. Nah, ini yang pertama, gini, gue mau kasih cerita aja. Jadi dalam dunia sehari-hari gitu lah ya, di dunia bisnis, kita kan pasti pernah ngutangin lah ya. Bisnis itu pasti pernah ngutangin ke orang. Ya kecuali kalau bisnisnya lagi proses membangun ya, berarti ya masih belum. Bisnis baru bisa ngutangin orang ketika kondisi finansialnya itu udah bagus. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ngasih utang ke orang. Nah, ada suatu ketika ada suatu ketika bisnis itu menghadapi adanya piutang yang nggak dibayar. Itu ya sesimpel kalian ngutangin orang tapi orangnya nggak bayar gitu ya. Sekas bisnis pun juga bisa gitu. Dan bayangin transaksi bisnis itu ada berapa banyak, ada berapa ratus ribu. Itu kan nggak mungkin kan ya kita maintain satu-satu gitu. Ya maintain satu-satu penting sih, cuma dibutuhkan manajerisasi di situ. Makanya kalau kalian pernah lihat lowongan kerja, itu kan ada yang lowongan kerja jadi di bagian AP sama AR. Gue pun dulu juga bingung kenapa harus ada AP sama AR, kenapa nggak dikerjain satu orang aja gitu. Ternyata emang sebanyak itu yang harus dikontrol. Ngutang ke orang lain juga banyak, alias masuk ke AP, sama ngutangin ke orang juga banyak. Makanya nanti ada posisinya AR gitu. Nah, pokoknya intinya itulah ya. Kita itu ada pokoknya satu ketika piutang itu nggak dibayar. Nah, gue kelompatan deh. Nah, ini jadi dalam hal mencatat piutang yang nggak dibayar itu ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Ada dua metode sebenarnya. Ada metode allowance sama metode direct write-off. Jadi metode allowance itu dia kayak lebih smooth, lebih apa ya, lebih masih ada kayaknya masih bayar deh gitu. Makanya di sini ada jurnalnya ketika kita mengestimasi adanya piutang yang nggak tertagih atau AR uncollectible. Yaitu jurnalnya adalah kalau biasanya sih anak-anak langsung sebut aja BDE pada AFDA. BDE itu adalah bad debt expense. Itu adalah beban piutang tak tertagih. Sedangkan AFDA itu penyisihan piutang tak tertagih. Gitu. Jadi AFDA itu saldo normalnya di kredit ya, saldo normalnya di kredit. Jadi kalau AFDA-nya bertambah, berarti AFDA dari kredit. Sorry, kalau AFDA kreditnya makin bertambah, berarti AFDA-nya makin banyak. Di mana itu hal yang tidak bagus sebenarnya, karena kan semakin banyak piutang yang tidak berhasil kalian tagih. Gitu. Ingat, jurnal untuk mengestimasi, ya baru estimasi doang nih, itu adalah BDE pada AFDA. Dan kalau misalnya di balance sheet, itu dia tulisannya kayak gini. Kalau kemarin kan kalian lihat kan kayak mesin itu kan lesnya depreciation gitu lah ya. Nah, AR pun juga ada lesnya. Lesnya adalah AFDA. Jadi dia akan mengurangi AR, mengurangi piutang. Tapi mengurangi piutang bukan in a good way ya. Kalau mengurangi biasanya kalau mengurangi piutang kan berarti dilunasin. Kalau ini nggak dilunasin ceritanya. Gitu. Tapi kalau dilunasin ya langsung nggak pakai les-les ini gitu. Nah, gue baru nangkep sekarang nih, sekarang banget kenapa AFDA ini harus dicatat. Soalnya kalau misalnya, bayangin ya, piutang ini tiba-tiba nggak gue catat nih, tiba-tiba langsung 188.000. Orang paling juga langsung mikir, oh ini ada orang yang bayar utang nih ke gue. Gitu. Padahal enggak, padahal sebenarnya piutangnya berkurang karena dihapus, bukan karena berhasil dibayar, bukan karena berhasil ditagih, sorry. Gitu. Makanya harus ada namanya AFDA ini biar manajer itu tahu gitu, oh segini nih yang gagal bayar gitu.
Biasanya gagal bayar tuh banyak faktor ya, tapi kebanyakan itu karena likuidasi atau karena bangkrut. Biasanya ya udahlah ya, apa yang mau kita tagih lagi gitu. Terus tadi setelah kita estimasi, akhirnya kita ngehapus. Kalau kita benar-benar ya kayak kesabaran lah ya, kesabaran setipis tisu lah ya. Awalnya kita kayak masih nahan-nahan gitu. Tapi kalau ketika kita udah write off, alias kita benar-benar ngehapus, itu jurnalnya adalah AFDA pada AR. Gitu. Jadi ketika AFDA benar-benar tidak bisa tertagih, AFDA dan AR akan berkurang. Gitu. Jadi itulah kenapa kalau misalnya AR uncollectible itu jurnalnya kayak gini ya, AFDA pada AR. Jadi ini masih dua nih. Misalnya ini ada tulisannya accounts receivable before write off sama after write off. Ya. Oke, berlanjut. Tadi estimasi jurnalnya BDE pada AFDA. Terus kalau write off benar-benar dihapus itu AFDA pada AR. Yang ketiga adalah kalau misalnya ada recovery of AR uncollectibles. Jadi kita udah terlanjur menghapus nih, ternyata masih ada orang yang mau bayar gitu, mungkin untuk menyelamatkan harga dirinya kan ya atau apa gitu ya, gue juga nggak ngerti. Nah, itu jurnalnya adalah yang tadi kan AFDA pada AR nih kalau write off, dibalik aja. Jadi AR pada AFDA gitu. Ini kalau ada papan enak nih. Sebenarnya soalnya cuma 3 hal aja gitu. Tapi kalian juga jangan lupa ketika recovery, kalian kan dapat duit. Nah, makanya kalau recovery itu jurnalnya ada 2. Nah, yang satunya adalah cash pada AR gitu. Nah, cash pada AR ini biasanya sering kelupaan. Gue kasih tahu aja ke kalian. Biasanya sering kelupaan oleh mahasiswa. Tapi alhamdulillah selama ini gue ngajar, ini sih gue gak pernah menemui yang dia adalah mungkin 1-2 orang yang kelupaan. Tapi mostly kalau udah gue warning gini pasti gak akan lupa. Jangan lupa ya. Pokoknya kalau recovery itu dia ada 2 jurnal. Yang tadi kebalik ya, AR pada AFDA. Terus yang kedua cash pada AR. Udah 3 itu doang sebenarnya. Jadi yang pertama gue ulangin lagi, yang pertama ketika kalian estimasi, masih estimasi ya, itu adalah BDE pada AFDA. Oke. Terus kalau misalnya lagi write off itu lagi benar-benar dihapus, itu kalau gue juga lupa lagi BDE pada AFDA. AFDA pada AR, sorry. AFDA pada AR, gue juga sampai lupa. Terus kalau recovery ada 2 jurnal, itu AR pada AFDA sama cash pada AR. Udah, itu aja sih, simpel ya. Emang nama jurnalnya panjang ya, tapi kan dikasih diskresi kok untuk apa sih nyingkat gitu. Nah, ini ketika kalian mengestimasi piutang yang nggak tertagih. Ada yang pertama itu dari percentage of sales. Jadi kalau percentage of sales itu dia cuma ngasih gini, misalnya gue kasih soal ya. Misalnya total penjualan perusahaan adalah 5 juta misalnya. Dan 2% dari total penjualan itu tidak bisa dibayarkan. Nah, 2% dari 500 juta itu adalah estimasi piutang yang nggak tertagih atau estimasi AFDA-nya. Tapi kalau percentage of receivables itu dia mainnya pakai ini nih, yang sebelah kanan biasanya. Ini ada nama pelanggan-pelanggannya, terus apa sih jangka waktunya, periodenya itu sampai berapa lama, terus masing-masing periode itu punya persentase nggak tertagih. Gitu, dan ini biasanya langsung dimain kali-kali aja. Ini gampang kok, sebenarnya cuma tinggal kali aja ya. Saya 2% dikali 27.000, 4% dikali 5.700 dan sebagainya. Mudah. Terus ini kalian tambah-tambahin aja nih, semua jadinya 2228. Gitu, berarti estimasi piutang tak tertagih adalah sekian. Gitu. Tinggal kali-kali doang sebenarnya. Nah, ini ada soal lanjutan. Kalau misalnya akun AFDA itu saldo awalnya dikredit 528, maka jurnalnya adalah, nah ingat AFDA kalau dia ada di kredit, ya tadi kan dikredit ya, itu dia akan mengurangi estimasi bad debts-nya. Karena apa? Karena AFDA yang dikredit itu maksudnya gini,
Ini harusnya gue kasih tanda kurung. After kalau udah dikredit itu berarti benar-benar udah dihapus. Sedangkan kalau yang ini itu masih estimasi. Berarti AFDA yang dikredit itu dia akan mengurangi. Makanya 2228 dikurangi 528. Makanya jurnalnya adalah BDE pada AFDA senilai 1.700. Jadi ini dikurangin. Nah, ini termasuk gue sih. Dulu pernah salah kayaknya ada soal kayak gini. Gue kira karena dia AFDA lah ya. Maksudnya dia menambah dong. Ya gue tambah. Jadinya 2228 ini gue tambah 528. Ternyata bukan kayak gitu. Dia kalau AFDA dikredit, intinya dia mengurangi si estimasi bad debt. Gitu. Hasilnya 1.700. Karena yang tadi ini itu benar-benar masih estimasi, tapi yang benar-benar dihapus kan 528. Makanya kita cuma ngejurnal yang estimasi. Gitu. Terus ini sebenarnya ada jurnal lanjutannya nih. Harusnya kalau write off kan berarti AFDA pada AR lah ya. Berarti AFDA pada AR masing-masing sebesar 528. Harusnya gitu. Ada tambahannya lagi nih di sini. Terus ini ya ini info tambahan aja. Kayak nggak masuk sih ini. Average AR itu rumusnya beginning AR plus ending AR bagi 2. Terus ada AR turnover. AR turnover itu net credit sales ya, penjualan yang kredit dibagi average AR. Terus kalau days in AR itu days in 365 365 atau 360 dibagi AR turnover. Jadi itu cuma ngitung, sebenarnya tujuannya adalah ngitung pelunasannya itu sampai berapa hari sih kira-kira? Ada pelunasan tuh tiap berapa hari gitu. Dan kalau AR turnover itu lebih ke piutangnya tuh sampai seberapa banyak gitu. Ini sebenarnya useful kalau misalnya ada di lanjutan kan, kalau kalian ketemu manajemen keuangan ya. Ini terakhir ya, ini BIM ya. Ada yang pakai metode direct write-off. Kalau metode direct write-off, dia tuh udah nggak pakai AFDA lagi. Dia langsung BDE pada AR. Kayak gitu. Tapi kalau allowance method, dia ada BDE pada AFDA dulu, itu estimasi. Terus kalau benar-benar langsung dihapus, itu AFDA pada AR. Bisa lihat perbedaannya ya. Kalau ini kayak langsung, kayak direct write off, langsung hapus BD pada AR. Tapi kalau allowance, kita masih ada ruang lah ya, mungkin kita masih estimasi, atau masih ada rasa nggak enak gitu. Terus baru kalau ketika udah benar-benar nggak bisa dibayar, langsung nih, sudah pada AR. Oke, so far ini nggak ada yang mau ditanyain nggak? Cuma 3 itu tadi. Estimasi, BD pada AFDA, write off, sudah pada AR, recovery, alias ada pembayaran piutang gitu ya, itu AFDA pada AR, AR pada AFDA dibalik sama dapat cash pada AR. Oke. Ya, ya tadi kan penyisihan piutang tak tertagih itu atau AFDA itu ada 2 metode ya, jangan lupa metodenya itu bisa pakai apa, percentage of sales atau percentage of receivables.
Tapi karena ini babnya receivable, biasanya pakai receivable sih dari soal. Tapi kalau gue lihat soal-soal tahun lalu, nggak kayak gitu. Eh, Nah, sebenarnya eh, gue berkaca dari UTS kemarin sih ya, memang ada yang soal Bang Rekon ya. Gue baru lihat soal Bang Rekonnya memang agak beda lah ya dari yang kita pelajari selama ini. Nah, makanya untuk UAS ini sekarang gue akan lebih sarankan kalian untuk baca lagi varian-varian soal yang lain gitu. Itu bisa kalian dapatkan di SPA Mojabu. Gue baru buka nih tadi, Bitly SPA Mojabu. Itu jadi soalnya banyak banget dan itu dari tahun ke tahun. Jadi jangan berpaku di soal asis doang ya. Kalian baca-baca juga di bit.ly SPA Mojabu. Yang ini di file mana ya tadi? Oh, yang ini. Oh, kalian ketik Bitly SPA Mojabu. Terus kalian klik yang Mojabu. Terus klik yang PA. Terus kalian klik yang 3 SKS. Terus klik yang pos. Udah tuh kan pelajari semua varian soalnya dan disitu udah lengkap sama pembahasannya. Yang gue miss sih dari mereka nih. Bahkan ada yang kemarin nih dia ada latihan 2022-2023 sih, baca-baca aja. Dan kenapa gue sarankan yang di sini ini tuh dia lebih up to date lah ya. Karena kalau kalian tadi kan gue sempat lihat-lihat kan ya yang tahun-tahun 2011, 2012, aduh itu kurikulumnya udah jadul banget, udah gak relevan lah ya. Soalnya gue lihat Bang Rekman tuh masuk UAS gitu di mana di tahun-tahun itu gitu lah ya. Oke, sekarang kita mulai eh, baca lah ya soalnya dari tanggal 1 Desember ketupat gue memiliki saldo piutang usaha 275.500. Ingat saldo piutangnya 275.500. Kita input dulu nih di sini, tulis aja gitu ya. Terus saldo kredit pada pengisian piutang tak tertagih 7.300. Ingat, pengisian piutang tak tertagih itu AFDA. AFDA kalau bertambah jadi kredit, berarti ini bertambah lah ya, 7.300. Terus selama tahun 2021, Ketupat Group mencatat penjualan sebesar 2.500.000. Di mana 1.500.000 merupakan penjualan kredit. Ingat, yang dicatat hanyalah yang kredit sales ya. Di sini enak nih, kan langsung dikasih tahu besarnya berapa. Biasanya cuma dikasih tahu persen penjualan kreditnya berapa. Misalnya 50% dari penjualan tersebut bersifat kredit. Nah, nanti kan itu sendiri. Oh, berarti kredit salesnya berapa. Tapi karena di sini udah di state dan dikasih tahu kredit salesnya 1.500.000, berarti kalian masukin aja di sini 1.500.000. Sini ada estimated percentage uncollectible-nya.
Iya 1,75%. Biasanya angka-angka ini given ya, jadi kalian nggak perlu bingung, "Kak, entar ini angkanya dapat dari mana ya?" Ya itu given, itu urusan si ketupat.co ini, gitu. Nah, selama tahun 2021, ketupat.co itu menghapus piutang sebesar 8.900 dari CV Fitri dan 16.000 dari Suci karena tidak dapat dilunasi kepada ketupat. Emang lagi suasana Ramadan kali ya, ketupat.co ini lagi baik gitu. Ngapus piutang 8.900 dolar dolar ya guys, sama 16.000 dolar dari Suci. Mereka tulis aja sih. Berdasarkan informasi tersebut, manakah metode akuntansi piutang tertentu yang dibutuhkan? Bagaimana Anda bisa tahu? Ini jawaban buat anak TK sebenarnya guys. Jadi udah jelas-jelas ya ada AFDA di sini. Berarti kalau ada AFDA ya dipakai metode yang allowance. Kan ada dua metode ya, ada metode direct write-off sama metode allowance. Kalau ada akun namanya AFDA itu berarti dia pakai metode allowance. Jawabannya. Metode yang digunakan adalah metode allowance karena itu sudah disebutkan bahwa di dalam problem bahwasannya ketupat.co itu punya credit balance pada AFDA. Ini udah jelas lah ya. Ini nggak perlu dibisingin lah ya yang pertama ini. Terus yang B, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021 untuk beban piutang tak tertagih jika ketupat.co menggunakan dasar percentage of receivable. Yang pertama percentage of receivable. Ini tadi kan berarti dia pakai metode piutang lah ya, percentage of receivable. Berarti dia cukup kali-kaliin aja ini. 1,75% dikali 100.000 berapa? 4% kali 8.500 berapa? Dan seterusnya. Dan hasilnya ini. Dan nanti dapat hasilnya 25.300. Gitu. Nah, tapi ini kan kalau dia pakai jurnal penyesuaian, artinya kan berarti ini masih estimasi gitu teman-teman. Jadi kalau dia masih estimasi, berarti kita nggak boleh langsung sembarangan hapus 25.300 ini. Kalau estimasi berarti jurnalnya adalah BD pada AFDA. Ya. Nah, ini itu jumlah ini itu 25.300. Sedangkan tadi kita punya credit sales, credit AFDA itu 7.300. Berarti 7.300 ke 25.300. Berarti ada penambahan sebesar 18.000 di situ. Jadi yang dicatat bukan 25.300-nya, tapi yang dicatat adalah si 18.000 ini. Gitu. Jadi si AFDA tadi kan kita punya 7.300 nih. Ternyata di sini setelah kita persen-persen, ternyata AFDA kita itu 25.300. Oh, berarti kita cuma nyatet penambahannya. Ini biasanya sering salah juga. Biasanya kalian catat adalah 25.300-nya, padahal bukan itu. Kalian juga harus ngerti tipikal soalnya itu seperti apa. Ya. Karena kita tahu di sini ada penambahan 18.000, makanya kita langsung bikin jurnal aja. Yaitu BDE pada AFDA sebesar 18.000. Ya. Jadi ceritanya gitu. Gue ulangin lagi. Jadi ceritanya itu awalnya dia ngerti nih AFDA ada 7.300. Ternyata waktu dihitung-hitung ada penambahan 25.300. Ada penambahan yang totalnya jadi 25.300 gitu. Kayak 7.300 ke 25.300 adalah 18.000. Lanjut B yang nomor 2, dia pakai percentage of receivable. Tapi asumsinya ada AFDA-nya itu ada di saldo debit sebesar 2.000. Ingat AFDA kalau dikreditkan nambah. Berarti kalau AFDA di debit, berarti dia kurang. Jadi ini kalau misal kita lihat di sini, kita kan apa sih namanya ini jurnal T ya, yang T account itu menunjukkan 2.000 ada di debit. Terus 25.300 ada di kredit. Nah, gimana caranya ya semacam kayak minus 2.000 menjadi 25.300 gimana caranya? Caranya adalah ya dikurangin aja. Ya silakan dikalkulasi gitu ya. Minus 2.000 plus 25.300. Hasilnya adalah 27.300. Ini dia di saldo debit. Kalau debit itu mengurangi AFDA.
Kalau kredit itu dia menambah AFDA. Jadi karena ini dia masih estimasi, berarti BD pada AFDA ya, jurnalnya. Benar, 27.300. So far ada yang mau ditanyain nggak? Udah lah ya, ini tadi. Terus kita langsung ke soal yang nomor 3. B3, dia pakai percentage of sales. Dengan memperkirakan 1,5% tidak akan tertagih. Ya berarti tadi kan cash credit sales kita kan 1,5 nih, 1,5 juta. Berarti kan kaliin sama 1,5%. Berarti itu yang nggak tertagih. Kalau percentage of sales itu yang paling gampang ya, 3 kali doang. 1,5% dikali 1,5% dikali 1,5 juta, hasilnya 22.500. Terus kita ke soal yang C. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penghapusan CV Fitri dan Suci. Tadi kan si Fitri sama Suci itu dihapus lah ya utangnya. Tadi si Fitri itu 8.900, terus Suci 16.000. Berarti kan total piutang yang dihapus kan 24.900. Ingat, kalau write off jurnalnya tadi kan estimasi BD pada AFDA. Tapi kalau write off itu AFDA pada AR. Nggak enaknya online ini ya, nggak bisa interaksi yang leluasa gitu. Kalau di kelas ya interaksi sih. Saya kemarin yang based on apa sih yang penilaian kertas itu yang berdua, adalah beberapa yang ngungkapin kalau misalnya lebih enak mahasiswa aja yang jawab. Jadi nanti biar bisa ada cross check dan sebagainya. Tapi kalau offline, kalau online nggak bisa ya. Ini AFDA pada AR, itu write off. Terus yang D itu ulangi bagian C dengan asumsi bahwa ketupatku itu menggunakan metode direct write-off, bukan metode allowance. Ya, kalau metode direct berarti BD pada AR langsung dia. Nggak pakai afda-afdaan. BD pada AR. Kalau yang E, buatlah jurnal untuk memulihkan akun yang tidak tertagih jika Suci membayar akun mereka pada tanggal 16 Januari 2022. Nah, ini kalau ada pemulihan akun, nah jangan lupa pemulihan akun recovery itu ada dua ya. Tadi kan AFDA pada AR. Berarti kalau ada pemulihan AR pada AFDA gitu dan cash pada AR. Tapi jangan lupa ini yang dipulihkan tuh cuma yang punya Suci. Jadi kita nggak bisa nyatet 24.900, tapi kita cuma catat yang punya Suci 16.000. Atau misalnya kalau gue lihat di soal-soal SPA Mojaku tadi ya, dia kata-katanya bukan untuk pihaknya, tapi kayak cuma berapa persen yang bisa dipulihkan. Misalnya 50% yang bisa dipulihkan, berarti ya 50% dikali 24.900. Atau bahkan jika Suci hanya bisa memulihkan 50%, berarti ya 50% dikali punya Suci, dikali 16.000. Gitu. Jadi yang membuat soal ini beragam itu cuma itu doang, tapi esensinya sama, jurnalnya tetap sama. Jadi di sini karena si Suci ini dianggap 100% lah ya,
dipulihkan berarti AR pada AFDA sebesar 16.000 AR pada AFDA. Terus jangan lupa kita yang dapat piutangnya kita juga harus mencatat cash lah ya, karena kita dapat duit yaitu cash pada AR sebesar 16.000. Gitu. Ini gampang banget sumpah kalau yang week ini ya. Week minggu depan tuh kayaknya tentang aset tetap deh. Itu yang agak challenging sih. Ada yang mau ditanyain? Kita masuk ke problem 2 ya. Tanggal ini ini balik lagi lah ya, sebenarnya ini balik kayak UTS. Jadi pada tanggal 31 Desember 2021, Babaku melaporkan informasi keuangannya sebagai berikut. Jadi dia punya AR 1.200.000, AFDA-nya 110.000. Nah, ini adalah beberapa transaksi yang terjadi terkait piutang selama tahun 2022. Ada credit sales, ada sales return and allowance, ada penerimaan piutang, ada write off, sama ada recovery. Nah, kan pertama disuruh bikin jurnal atas transaksi di atas. Asumsikan bahwa tidak ada diskon yang diberikan saat piutang tertagih. Artinya dia nggak ngasih bunga lah ya ini. Ini baik nih, si Babaku nih. Nah, yang pertama ada credit sales. Kalau credit sales, ya itu sih. AR pada sales revenue. Beda full lah ya, ini back to UTS. Jadi AR pada sales. Sales dong juga boleh. Atau sales revenue juga boleh. Atau revenue juga boleh. Terus sales return and allowance ada 200.000. Ini kan kalau ada pengembalian berarti akan mengurangi piutang lah ya, mengurangi piutang. Nah, tadi ini sales return and allowance di debit, terus AR-nya di kredit sebesar 200.000. Terus kita juga dapat penerimaan receivables 2,7. Nah, kalau penerimaan piutang, apakah kita ada receipt? Enggak ya, kita kan dapat cash kan. Kalau kita menerima piutang berarti cash pada AR. Besar 2,7. Terus yang keempat, kalau misalnya kita write off uncollectible receivable. Kita nge-write off ya, ini kita udah agak main estimasi lagi. Jadi kalau ada write off itu berarti AFDA pada AR. Besar 60.000. Pada AR 60.000. Terus yang nomor 5 ada recovery yang sebelumnya telah di write off sebagai uncollectible. Nah, kalau recovery lagi-lagi ada dua jurnal ya. Yang pertama dibalik aja nih, AR pada AFDA sama cash pada AR sebesar 40.000. AR pada AFDA 40.000, terus cash pada AR 40.000. Aku paling suka bab ini karena ya cuma gitu doang. Mungkin yang bikin beda adalah ya kan baca lah ya di Bitly SPA aku jago itu varian soalnya banyak banget. Terus yang nomor 2 itu siapkan buku besar untuk piutang usaha dan pengisian piutang tak tertagih dan tentukan saldo akun per 1 Januari 2024. Jadi di sini kalian bikin buku besar si AR sama si AFDA doang. Jadi yang AR tadi, kan kalian ada yang nih AR, kan ada di debit sama kredit. Nah itu kalian masukin aja di sini.
beginning-nya tadi ada 1.200.000. Di soal kan udah disebutin lah ya. Ini udah 200. Terus transaksi tanggal 1 sih, transaksi nomor 1 tadi AR-nya nambah. Terus transaksi nomor 2 AR-nya berkurang. AR kalau berkurang kan dikredit gitu lah ya. Terus ini ada AR lagi dan seterusnya. Ya tinggal masukin doang sih. Dan nanti di total debit kurangi kredit. Kenapa bukan kredit kurangi debit? Karena kita harus memprioritaskan debit dulu. Karena AR kalau bertambah kan di debit. Ingat itulah. Kalau AFDA, ingat AFDA itu saldo normalnya di kredit. Jadi kalau misalnya dia nambah, ya namanya di kredit. Gitu. Berarti beginningnya dari 110.000 ya ada di kredit. Terus tadi di transaksi nomor 4, AFDA-nya ada di debit. Ini berarti AFDA-nya berkurang ya. Kita tulis di sini 60.000. Terus nomor 5, tadi ini ada AFDA berkurang lagi. AFDA di kredit lagi, berarti tidak tambah. Nah, 110 tambah 40, 150. 150 dikurangi 60.000. Hasilnya 90.000. Berarti kalau yang AFDA ini kredit kurangi debit. Gitu. Karena saldo normalnya AFDA ada di kredit. Pasti lebih gedean kredit. Belum tentu sih, belum tentu. Belum tentu, sorry. AR pun juga sama, belum tentu lebih gede debit ya. Tapi biasanya kalau di soal-soal sih lebih gede debit untuk AR, kalau AFDA lebih gede di kredit. Ini gampang lah, yang nomor 2 ini tinggal masukin dong. Yang bikin salah adalah ketidaktelitian biasanya. Atau jurnalnya dari awal udah salah, biasanya gitu. Tapi kayaknya soal kayak gitu jarang keluar deh. Terus soal nomor 3, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban piutang tak tertagih untuk tahun 2021 dengan asumsi bahwa aging schedule itu umur piutang ya, kan ada tabel gitu kan, itu ada tabel yang tadi itu menunjukkan bahwa piutang tak tertagih yang diperkirakan sebesar 100.000. Nah, AFDA-nya itu ada 100.000. Nah, tadi kan kita mencatat di sini AFDA kita 90.000 nih, tapi ternyata AFDA yang tak tertagih itu ada 100.000. Berarti kita cari penambahannya nih. Berarti penambahannya adalah 10.000. Bukan nanti dicatat jurnalnya dari 100.000, bukan. Gitu. Pokoknya intinya kita udah hitung 90.000 nih, tapi ternyata di soal menunjukkan bahwa kita tagihnya 100.000. Oh, berarti ada 10.000 nih yang belum kehitung. Nah, kalau misalnya kalian nyatet yang 100.000 nanti jumlah AFDA kalian dari 190.000 dong. Jadi nggak match lah, nggak balance, double counting nanti jadinya. Jadi kalian benar-benar harus bisa membaca soalnya dengan benar gitu. Jadi tadi awal 90.000, terus balance needed-nya 100.000, berarti kita harus nambah 10.000. Jadi jurnalnya adalah ini BD pada AFDA. BD pada AFDA sebesar 10.000. BD pada AFDA. Pokoknya kalau misal dia ada ke ini kan jurnal entry to record bad debt expense. Gitu ya. Beban piutang tak tertagih. Sebenarnya gitu doang sih untuk ASIS hari ini, tapi gue nggak akan bahas ini, gue kasih contoh aja yang di SPA. Ini SPA. Variasi soal yang lain. Nah, kalau variasi ini tuh lebih ekstrim. Ini ekstrim banget soal yang ini nih. Jadi ini kan ada nama perusahaannya nih. Kayak mereka itu dikasih beritanya kapan. Terus ada due date-nya. Nah, nanti due date-nya itu ada kayak gininya lagi. Jadi kan harus ngitung nih. Misalnya nih, gue kasih contoh. Si PT Anita lah ya. PT Anita ini kita ngejual merchandise ke PT Anita 10 juta tanggal 1 Maret. Tapi due date-nya adalah 17 Agustus. Nah, Maret ke Agustus itu kan lebih dari 120 hari. Nah, kalau lebih dari 120 hari, berarti nanti
estimasi terkoleksinya adalah 80%. Berarti 80% dikali 10 juta. Itu adalah estimasinya. Dan itu nanti ada jurnalnya lagi. Ya saran gue baca-baca lagi lah. Ini lebih ekstrim. Soalnya di samping kalian nyatet jurnal ini, kan kalian masih ingat lah ya, perusahaan dagang. Kalau kalian sold merchandise, gini-gini kan tuh jurnalnya kayak gimana. Tapi di sisi lain kalian juga harus aware dengan due date-nya mereka. Kemudian estimasi tak terkoleksi atau tak terlaginya itu berapa. Gitu. Ini salah satu contoh soal tentang accounting for receivable. Dan masih ada banyak soal-soal tahun lainnya. Jadi saran gue baca-baca aja, kayak untuk memperkaya lah ya. Dan ini udah ada kunci jawabannya juga. Ini pahalanya gede banget nih orang yang bikin ini nih. Ini pasti dari anak SPA tahun itu lah ya. Nih lihat-lihat aja gitu. Dan ini juga udah mencakup soal-soal soal yang lain. Minggu depan kan tentang aset tetap. Nah, di sini ada nih soal tentang aset tetap. Gitu. Oke, sih untuk asis hari ini dia boleh minta tolong ini nggak di record. Udah selesai record. Open lah ya ke kalian di jumlah absensi selama asis. Sobat ada nggak? Nashwa hadir? Hadir, Kak. Syahrul? Hadir, Kak. Oke. Dias ada. Dinda? Christian? Bernard? Viva Febriani? Hadir, Kak. Rifanka? Kak, maaf, Kak. Tadi Adinda hadir, Kak. Oke. Rifanka nggak ada. Lulu? Salma Fatimah? Faidonisa? Hadir, Kak. Jonathan Adrian? Hadir, Kak. Dimas? Hadir, Kak. Tami? Hadir, Kak. Ilman Nafi? Hadir, Kak. Yohanes? Ferenisha? Edgar? Aura Zahra? Salma Sabrina? Hadir, Kak. Feriska? Sarah Sentia? Hadir, Kak. Ada yang gue skip ya? Salma Sabrina? Udah belum sih? Salma hadir, Kak. Oke. Sorry, kita skip. Safa Salsabila? Hadir, Kak. Ravandika? Nisrina? Sofia Rahma? Angelila? Hadir, Kak. Kalila Muntas? Muhammad Hirsi? Mana ya orang ini? Ratu Hanifah? Hadir, Kak. Radana Rasya? Shania? Hadir, Kak. Shania ya? Ini kenapa di bold ya? Gue juga nggak ngerti. Sorry. Bukan gue yang nge-bold, guys. Nur Faizin?
Vina Senestri. Hadir, Kak. Tadi Srina ada ya? Yang sit in ada Kalista nggak? Anissa, Tasya, ada yang ini nih, ada yang belum absen nggak? Hadir, Kak Tasya. Tasya ada. Dulu asesnya siapa? Tasya. Kak Jeffrey. Ada lagi nggak? Oke, udah sih asesnya hari ini. Thank you ya udah meluangin waktunya.